Shalom sejahtera bagi kita semua. Jadi, perkenalkan, nama saya Aldi Palimbong. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, konsentrasi Teknik Telekomunikasi. Jadi di sini saya akan memaparkan mengenai signal degradation in optical fibers. Jadi kita lanjut saja. Yang pertama itu attenuation. Jadi attenuation adalah masalah utama pada fiber optik atau pelemahan energi listrik. Salah satunya attenuasi. Attenuasi merupakan fenomena pelemahan sinyal ketika sinyal tersebut berpropagasi melalui serat optik. Jadi jika signal mengalir terlalu jauh, maka level sinyal akan menurun. Di mana teman-teman dapat melihat seperti gambar tersebut, yaitu satu gelombang dan satu lembah. Kemudian attenuation sendiri adalah besaran atau pelemahan energi sinyal dari fiber optik yang dinyatakan dalam desibel atau dB. Attenuation menyebabkan pelemahan energi sehingga amplitudo gelombang yang sampai pada penerima menjadi lebih kecil daripada amplitudo yang dikirimkan oleh pemancar. Jadi seperti pada gambar yang tadi, teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian gelas yang merupakan bahan pembuatan fiber optik biasanya terbentuk dari silikon dioksida. Variasi indeks biasa diperoleh dengan menambahkan bahan yang lain seperti titanium, thallium, boron, atau germanium. Kemudian dengan susunan bahan yang tepat akan dapat diattenuasi yang sekecil mungkin. Kemudian kita mau ke poin kedua, itu absorption. Absorpsi sendiri adalah sifat alami dari gelas. Pada daerah tertentu, gelas dapat mengabsorpsi sebagian besar cahaya seperti pada daerah UV atau sinar ultraviolet. Hal ini disebabkan daerah elektron yang kuat. Demikian pula pada daerah inframerah terjadi absorpsi yang besar oleh adanya getaran ikatan kimia. Oleh sebab itu, penggunaan fiber optik harus menjauhi daerah. Sebab itu, penggunaan fiber optik harus melalui UF dan IR. Penjawab absorpsi lainnya adalah karena adanya transmisi ion-ion logam dan ion OH. Atau ion OH ternyata memberikan sumbangan absorpsi yang cukup besar. Maka semakin lama usia suatu fiber, maka semakin banyak jumlah ion di dalamnya, sehingga kualitas fiber optik menurun. Jadi teman-teman ketika mengerjakan suatu pekerjaan fiber optik, teman-teman bisa melihat kualitas fiber, apakah suatu fiber optik tentunya harus diganti dengan kondisi kerusakan tersebut. Ya, saya lanjut ke slide berikutnya, yaitu absorpsi. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, di mana absorpsi terjadi karena kerusakan atomik dalam komposisi bahan gelas, biasanya disebabkan oleh sinar gamma. Absorpsi dapat juga terjadi karena extrinsic absorption. Ya, di sini saya sengaja garis miring, teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian berikut adalah penyebab terjadinya absorpsi. Kerusakan atom, yang pertama itu kerusakan atom. Pada bagian-bagian sendiri itu ketidaksempurnaan struktur atom, seperti kehilangan molekul, kluster, kerapatan tinggi grup atom, atau kerusakan oksigen dalam struktur gelas. Kemudian subpoin kedua, yaitu umumnya loss ini dapat diabaikan dibandingkan dengan akibat oleh intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian subpoin ketiga, loss ini signifikan jika terjadi radiasi nuklir yang tinggi, misalnya di reaktor nuklir saat terjadi ledakan nuklir. Kemudian yang kedua yaitu intrinsik. Sifat alamiah gelas menyerap cahaya. Kemudian sangat kuat pada daerah ultraviolet atau tidak berpengaruh pada sistem komunikasi optik. Kemudian yang kedua, pada daerah inframerah terjadi puncak 7 UN dan 12.
Kemudian ketiga, energi panas atau atom-atom bergerak atau SiO berkonstruksi dengan meregang atau vibrasi. Kemudian ketiga, jadi kebalikannya yang tadi yaitu intrinsik. Kemudian ini gejala ekstrinsiknya, ketidakkemurnian sumber utama lost fiber, kemudian jenis, kemudian menyerap secara kuat atau daerah yang diinginkan. Kemudian yang keempat, ketidaklengkapan pengisian sel elektron dalam penyerapan cahaya mengakibatkan elektron bergerak dari level energi ke lebih tinggi. Poin keempat sendiri itu redaman. Jadi redaman juga sangat berpengaruh untuk gejala ini sendiri. Kemudian yang ketiga itu scattering loss. Scattering loss terjadi akibat ketidakhomogenan struktur material pembuatan bahan serat optik atau karena perbedaan indeks bias bahan. Seberkas cahaya yang melalui suatu gelas dengan variasi indeks bias di sepanjang gelas tadi. Jadi benda-benda kecil yang berada dalam gelas hamburan disebabkan, ya teman-teman bisa lihat di sini. Yang pertama itu Rayleigh scattering yang terjadi pada seluruh serat. Di sini ada 4 bagian yang mengenai Rayleigh scattering terjadi karena yang pertama itu gelombang bergerak melalui media yang terdapat benda hambur. Kemudian saat fabrikasi gelas, cair panas molekul bebas bergerak. Kemudian subpoin ketiga, pada saat cairan dingin, gerakan berkurang. Dan yang terakhir itu pada saat molekul acak membeku atau variasi kepadatan, variasi indeks di setempat, kemudian hamburan. Ya, di sini ada poin kedua itu microbending. Microbending terjadi disebabkan tekanan mekanik. Microbending dapat mengubah arah transmisi sinyal optik pada fiber optik sehingga terjadi pelemahan daya optik. Hal ini disebabkan terjadinya attenuasi cahaya, ini rugi-rugi atau pelemahan cahaya yang keluar dari fiber optik. Kemudian yang ketiga, variasi ukuran inti atau core. Jadi ini adalah bagian paling utama dinamakan inti atau core. Dan tidak mengalami perkaratan atau korosi. Inti merupakan bagian utama dari fiber karena perambatan cahaya terjadi pada bagian teras. Ya, jadi itu adalah materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Teman-teman juga bisa lihat daftar pusakanya. Saya mengambil beberapa materi dari daftar pusaka ini. Jadi itu adalah materi yang bisa saya bawakan dari Signal Degradation in Optical Fibers.